Menjawab pertanyaan mengenai Yesus menerima firman. Yesus menyampaikan firman. Pertanyaan ini dari Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-8. Mari kita baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, Yesus ini hanya utusan. Yesus ini menerima firman, menyampaikan firman. Yesus ini bukan Tuhan. Ini perkataan dari agama lain yang nggak ngerti apa-apa tetapi sok tahu, gitu loh. Di sini kita akan jelaskan. Kalian baca di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, mana ada Yesus menerima firman di gunung mana atau mungkin di danau mana. Yesus menerima firman dari Tuhan di gunung ini. Firmannya ini, kemudian disampaikan. Contoh seperti para nabi. Nggak ada. Tetapi ketika Yesus menyampaikan firman dari dirinya, karena Yesus ini sang firman itu, gitu loh. Jadi Bapa berbicara melalui firman-Nya, melalui suaranya, melalui wujudnya, yaitu Yesus Kristus, gitu loh. Saya berikan contoh. Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Gitu. Yesus yang berbicara langsung. Jadi Bapa berbicara, berfirman melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus. Paham ya? Saya berikan contoh lain. Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ini mengenai kebinasaan. Kalau kamu gak percaya bahwa akulah Dia, Tuhanmu, Sang firman Bapa yang datang ke dunia ini, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan binasa. Gitu. Ini gak main-main mengenai kebinasaan ini. Gitu loh. Dan Yesus berkata secara langsung, aku berkata kepadamu. Bapa berbicara melalui suaranya, melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus ini loh. Jadi nggak ada yang namanya Yesus menerima firman seperti para nabi di gunung mana, firman-Nya ini kemudian disampaikan. Tuhan telah berfirman kepada saya. Firman Tuhan ini, firman Tuhan ini. Nggak ada. Aku berkata kepadamu. Saya berikan contoh lagi yang ini malah ekstrim. Nah, ingat ketika Yesus disalibkan, di sebelahnya ada orang yang jahat, tetapi yang salah satunya ini minta pengampunan, minta untuk diselamatkan. Apa katanya? Injil Lukas pasal ke-23 ayat ke-42 sampai ke-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu. Yesus yang memutuskan. Orang ini ke neraka, ke surga. Yesus yang memberikan keputusan. Loh, ini harus ngerti. Kalian ini harus ngerti gitu loh. Orang-orang yang berpikiran, Yesus ini hanya utusan. Yesus ini. Harus ngerti siapa Yesus. Yesus ini gambarnya, wujudnya, suaranya Sang Pencipta. Suaranya Bapa, itu loh. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yang menyatakan diri. Jadi Bapa berbicara melalui suaranya, melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Bapa ini berbicara, ya Yesus berbicara gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Masa seperti ini nggak ngerti sih gitu loh. Oke. Jadi nggak ada yang namanya sang firman menerima firman. Yesus ini firman itu gitu loh. Lah masa kok firman kemudian menerima firman itu loh, bagaimana ceritanya? Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sang firman yang sejak semula tinggal satu di dalam diri Bapa ini menjadi manusia. Jadi ketika Bapa ini berbicara, yang melalui firman-Nya ini gitu loh, yang menjadi manusia ini, yaitu Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Diutus apa? Diutus keluar dari dirinya, dari diri Elohim, dari diri Bapa gitu loh. Sang firman ini yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya, kemudian diutus keluar, datang ke dunia ini, menjadi manusia, sang firman ini gitu loh. Paham ya? Jadi ketika Bapa berbicara, Bapa bersuara, ya melalui firman-Nya, melalui suaranya, yaitu Yesus Kristus. Oke? Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dimanapun Yesus berada, ketika Yesus datang ke dunia ini, firman-Nya Bapa datang ke dunia ini, itu tetap satu di dalam dirinya Bapa itu loh. Karena Yesus ini firman-Nya Bapa, nggak bisa dipisahkan. Dimanapun Yesus berada, satu di dalam diri Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa, suaranya Bapa, wujudnya Bapa gitu loh. Oke? Jadi Yesus Kristus ini berbeda dengan para nabi. Kalau para nabi menerima firman dari Tuhan di gunung mana, firman-Nya ini kemudian disampaikan. Sedangkan Yesus ini sang firman itu. Ketika Yesus menyampaikan firman, ya dari dirinya. Karena Yesus ini sang firman itu gitu loh. Jadi Bapa berbicara melalui firman-Nya, melalui suaranya, yaitu Yesus Kristus. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, apa katanya? Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Ketika menyembuhkan orang, langsung sembuhlah. Membangkitkan orang dari mati, bangkitlah, bangunlah. Mengampuni orang, dosamu diampuni. Menentukan orang ke surga atau ke neraka, seperti orang yang di sebelah, yang disalib itu. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yesus itu sang firman, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Bapa berbicara, bersuara melalui firman-Nya, melalui suaranya, yaitu Yesus Kristus. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudara semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.